Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program server yang telah kami buat, yang dimana program server ini merupakan aplikasi server perbankan berbasis jaringan klien dan server yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan modul socket, threading, dan JSON. Server berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menerima permintaan dari klien, memproses transaksi, kemudian mengirimkan hasilnya kembali kepada klien. Server dijalankan pada alamat 127.0.0.1 dengan port 5001 sehingga hanya dapat diakses dari komputer yang sama. Pada saat pertama kali dijalankan, server akan memeriksa keberadaan file database JSON. Jika file tersebut belum tersedia, server akan membuat database secara otomatis yang berisi data dua rekening awal, yaitu rekening 1001 atas nama Agung dan rekening 1002 atas nama Andi. Setiap data rekening menyimpan informasi berupa nama nasabah, PIN, saldo, dan riwayat transaksi. Seluruh data disimpan dalam format JSON sehingga dapat digunakan kembali ketika server dijalankan ulang. Untuk menjaga konsistensi data, server menggunakan mekanisme thread lock, yang dimana saat menyimpan perubahan ke database, server juga menyediakan fungsi pencatatan riwayat transaksi yang akan menyimpan waktu transaksi beserta keterangan aktivitas, seperti setor tunai, tarik tunai, maupun transfer. Kemudian server menerapkan proses autentikasi melalui fungsi login. Maka setiap kali klien mengirimkan nomor rekening dan PIN, server akan mencocokkan data tersebut dengan database. Jika data sesuai, server memberikan respon berhasil dan pengguna dapat mengakses seluruh layanan. Tapi sebaliknya, apabila data tidak sesuai, server akan mengirimkan pesan bahwa proses login gagal. Setelah pengguna berhasil login, server akan melayani berbagai permintaan transaksi dari klien, yang dimana diantaranya ada melihat saldo rekening, melakukan setor tunai, melakukan penarikan tunai, melakukan transfer antar rekening, menampilkan riwayat transaksi, mengganti PIN rekening, menghapus rekening, dan lain-lain. Server juga mampu menangani lebih dari satu klien secara bersamaan dengan memanfaatkan multi-threading. Maka setiap kali ada klien yang terhubung, server akan membuat sebuah thread baru sehingga setiap klien dapat melakukan transaksi tanpa mengganggu klien lainnya. Hal ini membuat sistem lebih efisien dan mendukung komunikasi secara bersamaan. Adapun untuk program pada server itu sendiri kurang lebih seperti ini. Dan cara menjalankannya kita cukup ke terminal, kemudian kita ketik Python server.py ya. Apabila tampilannya sudah seperti ini, maka server sudah siap menerima data dari si klien. Mungkin itu saja penjelasan dari server dari saya. Terima kasih. Oke, baik, bismillah. Selanjutnya kita akan membahas di bagian klien, yang dimana kita bisa lihat di bagian impor soket, yaitu bagian ini mengimpor library soket yang menentukan alamat IP dan port server, kemudian membuat connection antara klien dan server. Selanjutnya yaitu ada proses login di bagian while true, yang dimana proses ini meminta pengguna memasukkan nomor rekening dan PIN. Kemudian mereka mengirim data ke server untuk proses authentication. Jika server mengirim respon oke, maka pengguna berhasil login. Selanjutnya ada di menu utama, yang dimana menu utamanya di sini yaitu while true. Oke, while true itu setelah berhasil login di atas tadi, program ini selanjutnya menampilkan main menu yang berisi berbagai layanan transaksi perbankan. Selanjutnya, setelah
menu utama yang dimana kita bisa mengecek saldo, yaitu klien mengirim permintaan ke server untuk cek balance, kemudian server mengembalikan informasi saldo rekeningnya. Selanjutnya adalah setor tunai atau deposit. Ini. Selanjutnya, kode ini mengirim nominal setoran ke server untuk melakukan deposit, sehingga saldo rekening bertambah. Selanjutnya ada tarik tunai, yang dimana mengirim nominal untuk permintaan ke server untuk mengurangi saldo sesuai nominal yang dimasukkan tadi. Selanjutnya ada transfer dana, yang dimana mengirim nomor rekening, tujuan, dan nominal transfer ke server untuk melakukan money transfer. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Jadi kita di sini bisa melihat riwayat transaksi, yaitu meminta server untuk menampilkan transaction history yang pernah dilakukan oleh pengguna tersebut. Selanjutnya ada ganti PIN atau biasa yang disebut change PIN. Mengirim PIN yang lama dan memasukkan PIN ke baru ke server untuk melakukan PIN update. Selanjutnya ada tambah rekening, yang dimana server bisa mengubah atau menambah rekening ke dalam sistem. Tapi ini hanya untuk berlaku khusus admin saja untuk menambah new akun ke dalam sistem. Jadi klien bisa memiliki lebih dari satu akun rekening. Selanjutnya ada hapus rekening, yang dimana hapus rekening ini kita tahu sendiri digunakan oleh admin untuk menghapus akun berdasarkan nomor rekening yang telah tertera. Selanjutnya ada lihat semua rekening atau list rekening. Jadi klien ini bisa meminta server menampilkan list of accounts yang tersimpan di database. Selanjutnya yang terakhir adalah menu untuk logout dan menutup koneksi, yang dimana program melakukan logout, kemudian close connection untuk mengakhiri komunikasi antara klien dan server. Baik, selanjutnya kita akan jalankan di terminal. Kita tulis di sini Python 3 client P. Di sini akan muncul yang pertama tadi kita jelaskan, yaitu login bank. Seperti kita tahu, login bank yaitu tertulis 1001. Lalu masukkan PIN. Selanjutnya keluar menu yang tadi, menu main dari kode tersebut, yang dimana ada menu dan kita akan memilih nomor 1, yaitu cek saldo, yang dimana cek saldonya kita adalah 4.774.000. Selanjutnya pilihan kedua yaitu setor tunai. Di sini kita akan menyetor 20.000 dan sudah tertulis di situ oke. Dan sekarang saldonya berubah menjadi 4.794.000. Selanjutnya bisa kita lihat pilihan ketiga yaitu tarik tunai, yang dimana kita mengisi nominal tersebut sejumlah 500.000. Selanjutnya yaitu kita mengecek lagi cek saldo, yaitu sejumlah 4.294.000. Selanjutnya pilih nomor 4 yaitu transfer, seperti pada video ini, yaitu kita mau mentransfer ke rekening tujuan senilai 400.000 dan berhasil. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada pilihan nomor 6, yang dimana ganti PIN. Di dalam ganti PIN ini kita harus memasukkan PIN yang lama terlebih dahulu setelah
itu baru memasukkan PIN baru dan PIN berhasil diganti. Next, kita akan mencoba menu nomor 7, yaitu tambah rekening, yang dimana kita sebagai admin, kita yang memasukkan nomor rekening baru tersebut dan menambah rekening tersebut. Selanjutnya kita memasukkan PIN dan rekening berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mencoba lihat rekening, yaitu lihat semua rekening yang ada pada pilihan 9. Selanjutnya kita di situ tercantum semua data nasabah, yang dimana nasabah tersebut ada 4 nasabah. Selanjutnya kita kembali ke pilihan 8, yaitu hapus rekening. Seperti itu. Atau bisa kita memilih langsung logout seperti itu. Terima kasih.